Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Genki desu ne. Oke, kyou wa 8 gatsu 16 desu ne. Ya, hari ini tanggal 26 Agustus. Sebelum kita masuk ke materi, Sensei mau kalian berdoa dulu. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai semuanya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yang presentasi yang ingin Sensei bawakan, bagi yang belum buka buku dalam bentuk PDF yang semalam Sensei kasih, tolong dibuka ya di halaman 14. Oke, kalian juga yang belum rename namanya, tolong di rename. Oke, MM sudah ada, PH. Nih, dia Sepatu Rahman belum rename. Nur Hari belum. Terus Sensei juga mau sampaikan selama pembelajaran di Zoom ini, Sensei harap keaktifan kalian. Jadi diikuti dari awal, nanti kita ada interaksi, ada tanya jawab. Sensei harap kalian bisa menyimak dari presentasi yang Sensei akan sampaikan. Di akhir nanti ada sesi tanya jawab, ada kuis, ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan. Kasih nilai plus untuk nama kalian di mata pelajaran bahasa Jepang. Karena kan semua kelas 12 Sensei yang ampuh. Jadi kalau misalkan ada nilai tugas kamu yang kurang, itu bisa nge-backup nilai dari keaktifan ikut pembelajaran di Zoom. Oke, semuanya Sensei kasih share screen ya. Sebentar. Oke, di sini Sensei mau kasih materi tentang Kaido wa Ima Fuyu desu. Hokkaido itu nama kota yang ada di Jepang ya, salah satu kota yang ada di Jepang. Hokkaido wa Ima. Ima itu sekarang. Sekarang Fuyu. Fuyu itu musim dingin. Kalian tahu kalau misalkan musim di Jepang itu ada berapa? Musim di Jepang 4. Musim apa saja? Kita buka. Oke. Oke. Ini musim di Indonesia. Musim di Indonesia, musim di Indonesia tuh ada dua kan? Ada musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan, Nihongo de uki. Kalian di rumah bisa melafalkannya juga ya setelah Sensei melafalkan. Musim hujan itu uki. Oke, yang kedua, musim kemarau, uki. Yang kedua, kangki. Oke. Oke, sore Kara. Ini di musim di Indonesia, yang selanjutnya adalah musim di Jepang. Musim di Jepang itu ada pertama itu musim semi. Musim semi di Jepang umumnya berlangsung dari Maret hingga Mei. Bunga sakura yang ini ya, bunga sakura adalah simbol musim semi di Jepang. Banyak orang dari seluruh Jepang berkumpul di bawah pohon sakura untuk melakukan ohanami. Hana dari kata bunga yang berarti melihat bunga sakura. Jadi di musim semi ini banyak pohon-pohon bunga sakura yang bermekaran di musim semi ini dari bulan Maret hingga bulan Mei. Nah, orang-orang Jepang itu memanfaatkan pemandangan indah itu untuk ohanami. Jadi mereka bawa
bekal, bermacam-macam makanan, bawa bento. Oh, bento, tahu bento? Bekal dalam bahasa Jepang. Terus mereka janjian tuh, bisa sama teman, bisa sama saudara, bisa sama keluarga. Biasanya sih sama keluarga untuk berkumpul makan bento di bawah bunga sakura. Jadi saat makan tuh sambil lihat pemandangan, terus banyak bunga sakura yang bermekaran juga. Itu musim semi. Musim semi, Nihongo de, bahasa Jepangnya haru. Oke, yang natsu. Natsu. Bukan nasu ya, tapi natsu. Na sama tsu, natsu. Natsu itu dari Juni hingga Agustus. Jepang itu kan dikelilingi oleh laut, sehingga kalau misalkan Minasang ke sana bisa berenang di yang pakai baju pantai, terus berlibur di pantai ya. Terus apa namanya, di musim panas ini itu musim ini yang paling banyak ada festivalnya di Jepang. Ini musim panas. Dan musim panas di Jepang itu sampai 35 derajat Celcius. Cukup panas ya. Jadi makanya di sana itu kalau misalkan musim panas datang, mereka ini apa namanya, pakaiannya juga tolong jangan ada yang coret-coret PowerPoint Sensei ya. Bisa kan? Biar tidak mengganggu pembelajaran yang Sensei kasih. Saya juga tidak terganggu, kalian juga tidak terganggu. Tolong jangan ada yang iseng untuk coret-coret PowerPoint yang Sensei lagi kasih. Oke, Sensei lanjutkan. Di musim panas ini naik derajat itu sampai 35 derajat Celcius. Setelah haru, natsu, musim semi, musim panas. Habis musim panas apa kira-kira? Haru, natsu, aki. Aki itu apa sih, Sensei? Aki itu bukan aki-aki ya. Aki itu musim gugur. Musim gugur umumnya berlangsung dari September hingga November. Di musim ini, suhu panas mulai menurun, digantikan dengan cuaca yang paling nyaman dan paling menyenangkan. Puncak dedaunan berubah warna berlangsung dari Oktober hingga akhir November. Jadi daun momiji yang berubah warna menjadi oranye. Tadi di musim semi itu 12 SMPO. Aduh. Masih saya harus clear all drawing terus saat pembelajaran. Tolong kalian jangan coret-coret, bisa? Oke, selanjutnya. Di musim ini suhu panas mulai menurun digantikan dengan cuaca yang paling nyaman dan paling menyenangkan. Puncak dedaunan berubah warna berlangsung dari Oktober hingga akhir November. Nah, di musim gugur ini ada istilah makan di musim gugur. Jadi musim gugur ini apa namanya, musim yang paling menyenangkan, paling enak di badan kayak gitu loh. Bikin kita sering lapar pokoknya musim gugur. Terus berikutnya setelah musim gugur itu daun-daunan pada jatuh. Sekarang yang keempat, yang terakhir ini musim dingin. Nihongo de fuyu. Fuyu, musim dingin. Jadi salju menebal. Terus di sini bisa kalian lihat ini ada wisata untuk di musim dingin. Jadi naik kereta gantung ini kalian bisa melihat pemandangan pohon-pohonan yang berselimut salju gitu. Nah, di musim salju ini, musim dingin ini, Jepang itu bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Dingin banget ya. Jadi di sana itu bukan AC pendingin yang dihidupkan, tapi penghangat. Jadi di rumah-rumah itu ada seperti AC tapi untuk yang menghangatkan badan. Saking dinginnya pada musim dingin di Jepang, mereka itu
kulit bibirnya itu sampai pecah-pecah. Maka dari itu di sana kalau musim dingin selain pakaiannya berubah dari musim panas yang pendek-pendek, musim dingin itu mereka memakai seragam. Kalau misalkan mereka sekolah menggunakan seragam musim dingin, terus juga mereka banyak yang pakai coat, jas-jas yang untuk menghangatkan badan. Nah, kalau di musim dingin ini bukan hanya perempuan yang pakai lip balm atau pelembab bibir, laki-laki juga banyak yang pakai lip balm karena kalau nggak dilembabin banyak yang pecah-pecah sampai kalau sensi saya dulu cerita yang pernah ke Jepang musim dingin itu bibirnya sampai berdarah karena saking dinginnya gitu. Apa ya, paling tidak menyenangkan lah. Oke. Jadi tadi haru. Haru Indonesia Gode musim semi. Haru Natsu. Natsu apa? Musim panas. Aki musim gugur yang banyak pohon momiji, daun momiji. Yang keempat musim dingin atau ini Honggode Fuyu. Oke, kita lanjut. Kalau yang sebelumnya itu ada musim Kisetsu, musim itu Kisetsu, sore kara kondisi udara. Nah, dari apa namanya gambar yang kalian lihat itu ada orang yang mendekatkan dirinya ke api. Kira-kira dia apa sih fungsinya untuk mendekat? Gode atatakai, atatakai. Oke, atatakai Indonesia Gode wa hangat des. Sore kara ada orang yang apa namanya di bawah terik matahari. Kira-kira tuh apa? Panas ya. Panas wa Indonesia. Panas wa Nihongo de. Bahasa Jepangnya adalah atsui. 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 Bukan T-nya jangan dihilangkan. Oke, yang selanjutnya. Itu di bawah AC kira-kira apa? Ada hangat, ada panas. Coba Sensei mau apa namanya lihat setelah panas yang berada di bawah AC sejuk. Sejuk Nihongo de Suzushi. Suzushi. Hai. Suzushi wa sejuk. Oke. Yang terakhir, Saigo wa Samui ini artinya dingin untuk udara ya. Kalau misalkan kamu mau ngomong teh dingin, air minum yang dingin itu bukan samui, beda lagi. Sumetai menggunakan dingin tapi yang sumetai karena beda udara dan air. Kalian kalau misalkan bahasa Indonesia kan sama aja ya, airnya dingin, udaranya lagi dingin, kita di Bandung dingin kayak gitu. Tapi kalau misalkan samui, samui itu khusus untuk kondisi udara yang berarti dingin. 12 PHR 1, jangan coret-coret dong. Oke, selanjutnya sore kara. Cuaca di Jepang, tenki. Cuaca, bahasa Jepangnya adalah tenki. Tenki. Oke. Yang pertama, boleh diikuti ya pelafalan dari Sensei. Harete imas. Harete imas. Harete imas artinya cerah. Jadi kalau sekarang nih, kalau di Pondok Cabe ini lagi cerah, berarti Pondok Cabe wa harete imas. Yang kedua adalah berawan. Nihongo de kumote imas. Kumote imas. Hai, berawan. Selanjutnya amega fute imas. Amega itu ame sendiri berasal dari hujan. Jadi kalau turun hujan, amega fute, fute turun. Amega fute imas, turun hujan.
Yang terakhir, Yukiga Fute Imas, turun salju. Jadi salju sendiri, kalau tadi Amega Fute Imas itu turun hujan, yang hujannya itu ame, berarti kalau Yukiga Fute Imas, turun salju, yang bahasa Jepangnya salju adalah Yuki ya. Ada di sini yang namanya Yuki, berarti artinya salju ya, orangnya dingin. Selanjutnya, pola kalimat yang menyatakan musim. Tadi musim apa bahasa Jepangnya? Kisetsu ya, kisetsu. Oke, pola kalimatnya di sini bisa dilihat semuanya ke layar. Nani nani wa ima nani nani des. Nani 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 itu titik-titik. Nani nani wa wa itu objek. Wa itu partikel. Oke, sebentar. Oke, wa itu partikel yang menunjukkan subjek. Subjeknya itu kata tempat. Ima, ima itu artinya sekarang. Lalu setelah sekarang ini diisi dengan musim. Tadi musim apa aja? Apa uki di Indonesia musim hujan, atau kangki kemarau, atau semi haru, natsu musim panas, terus aki musim gugur, dan terakhir fuyu musim dingin. Diakhiri dengan des. Jadi partikel des ini tidak berarti tapi tidak ada artinya, tapi bermakna bahwa itu akhir kalimat. Dan kalau misalkan tulis bahasa Jepang di akhir kalimat, jangan lupa ditulis titiknya bulat seperti ini. Oke, yang kalau misalkan kamu minasang di depannya ada buku catatan, tolong ditulis dulu pola kalimat ini. Pola kalimat menyatakan musim. Nani nani wa ima nani nani des. Udah selesai? Oke. Coba Sensei sebelum kasih contoh kalimat, Sensei mau lempar ke pertanyaan. Kalian buka chat ya. Sensei sudah buka chat. Pola kalimat ini kan yang baru Sensei kasih, nani nani wa ima nani nani des. Nani nani yang pertama itu kata tempat. Bisa Pondok Cabe, bisa Depok, bisa apa lagi? Indonesia mungkin boleh. Ima, ima itu sekarang. Terus lalu musim, musim kalian isi sendiri. Saya lempar ke pertanyaan, biar nanti kalian aktif nih, biar nggak tidur. Kalian buka chat ya. Coba buat pola kalimat dengan pola kalimat yang Sensei kasih ini di layar. Biar Sensei catat juga siapa yang aktif. Boleh di chat. Ayo yang coba buat pola kalimat. Misalkan mau bilang Indonesia sekarang kemarau. Indonesia wa ima kangki des. Ayo. Nani nani wa Depok des. Ya nggak bisa lah. Nani nani itu titik-titik. Oke, ini ada yang benar nih. Wayan Erlangga. Dari awal. Oke, tidak atau 5 yang jawab ya, Sensei kasih ini. Boleh karena Zul di unmute. Jadi nanti yang ini boleh ngomong ya. Wayan. Oke. Ini Wayan. Halo Wayan. Coba Wayan
apa namanya dibaca pola kalimat yang kamu buka. Kamu tulis. Tidak ada yang mau baca? Atau yang sudah tulis? Halo, Bu. Oke. Halo, ini siapa ya? Wayan. Halo, Bu. Ya, ini Wayan. Iya, Bu. Oke, Wayan, coba dibaca. Iya, Bu. Oh, ini Pondok. kayaknya bukan Wayan deh. Saya pondok cabe, terus ya udah deh apa namanya? Di mute semua. Bentar. Karena yang baca malahan bukan itu. Oke, saya baca yang di chat ya. Dari jadi Sensei mau ini ya, yang Ibu tarik nilainya 5 di chat, 5 yang ngomong. Tapi tunggu dulu, saya tulis dulu yang kerjain di chat. Ekis, Pondok Cabewa Ima Natsudes. Hai, Pondok Cabewa Ima Natsudes. Natsudes ne. Totemo natsu ne. Totemo itu banget, lagi panas banget. Ekis OTKP. 2, terus siapa lagi? Setelah Ekis, Seli Pondok Cabewa Ima Natsudes. Hai. Seli, 1, 2, 3, 4. Satu lagi, Rahmi. 12 Akano Rahmi. Rahmi San Subangwa Ima Kangki des. Hai. Oke deh, sekarang coba Sensei mau lempar yang mau ngomong pola kalimat ini. Coba dilambaikan tangan dulu, nanti dibuka, di-unmute oleh Kanazul. Ada yang mau ngomong? Karena yang baru saya tarik nilainya untuk pemberian nilai itu Anjenet, PHU, Nazda, dan Rahmi. Oke, ada boleh? Oke, coba di-unmute, Dinda. Oke, bisa. Dinda, gimana? Silakan Dinda, dozo. Ite kudasai. Coba ite kudasai. Ngomonglah, silakan berbicara. Dinda. Kok Dinda nggak bersuara ya, Dinda? Ada lagi yang mau melambaikan tangan? Ayo. Siapa lagi yang mau? Oke, MMU Ignatio. Ignatio, silakan Ignatio. Unmute. Oke, Sensei. Hai. Oke. Ite kudasai. Ignatio-san.
Ini Elo berarti ya, Elo. Ya, Elo-san, oke. Ite kudasai. Nani nani wa ima nani nani desu. Jakarta berisik dap. Jakarta wa ima Jakarta wa Jakarta wa ima uki desu. Jakarta Gode Ya, musim hujan? ya. Oke. Oke, Oke, so dari desu. Discord. Hai, so desu. Thank you. Oke. Arigato. Arigatou gozaimasu. Hai, sore kara dare ga naite kudasai. Ignatio lower ini ya. Lower hand. Sore kara dare ga naite kudasai. Latihan bicara nih. Latihan bicara bahasa Jepang. Mungkin kalau bahasa Inggris kalian suka menggunakan dan sering menggunakan ya. Kalau misalkan bahasa Jepang, stop, stop, stop. Masa harus ini sih? Jangan dicoret-coret. Oke, siapa lagi yang mau melambaikan tangan dan mau berbicara bahasa Jepang? Kalau tidak ada, Sensei lanjut ya. Oke, lanjut. Contoh kalimatnya yang pertama. Nah, Sensei kasih lempar ke kalian lagi nih. Di sini ada tulisan Jepang. Adakah yang bisa membacanya? Coba lambaikan tangan. Ada yang bisa membaca? Mungkin kalau ini kata-kata wa ima kanki des. Indonesia wa ima kanki des. Indonesia sekarang kanki. Kanki itu kemarau. Indonesia sekarang musim kemarau. Oke, Nibang. Nibang dari Gana atau membaca Yonde Kudasai ini. Yang kedua, boleh? Ya. Siapa tuh? Lambaikan tangan dulu dong. Bisa melambaikan tangan dulu biar Sensei kasih nilai nih, biar ada nilai plusnya dari kalian yang aktif di pembelajaran melalui Zoom ini. Ini mic-nya nyala ya? Ini mic-nya sudah nyala. Kedengeran ya? Emang ini siapa? Ini siapa? Coba dilambaikan tangan dulu biar Sensei unmute. Adakah yang mau membaca? Atau sekarang lagi, oke, Rio. Rio OTKP. Sebentar. Oke, Rio, boleh dibuka, di-unmute audionya. Dozo, Rio. Yonde kudasai. Nihon wa ima naki desu. Aki desu. Oke, Moichido. Satu kali lagi. Moichido yonde kudasai. Nihon wa naki desu. Ah, nggak jelas satu kalimatnya. Coba diulangi satu kali lagi. Moichido. Moichido onegaishimasu. Nihon wa ima aki desu. Hai. Nihon wa ima aki desu. So desu. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Bisa, Rio? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng untuk menerjemahkan Indonesia Gode Nihon wa ima aki desu. Indonesia Gode di Jepang atau Jepang sekarang
lagi musim aki, gugur, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau yang pertama ini pola kalimat untuk menyebutkan musim atau kisetsu, musim. Yang kedua menyebutkan kondisi udara atau keadaan cuaca. Pola kalimatnya nani nani wa nani nani des. Nani nani wa di awal ini diisi dengan keterangan tempat. Boleh Indonesia, boleh Pondok Cabe, Ciputat, atau Depok, atau Jepang. Terus di akhir ini kata sifat yang kondisi udara tadi, atau apakah atatakai hangat, ataukah samui dingin, kayak gitu. Ada yang bisa untuk membuat kalimat tapi dengan audio. Coba lambaikan tangan. Oke, Najdatul Muna. Oke, Munasang, dozo ite kudasai. Hai sensei. Hai. Ciputat wa Suzushi desu. Ciputat desu ka? Hai, Ciputat wa Suzushi desu. Suzushi desu. Oke, mungkin kamu di kamar dan ada AC ya. Hai. Kalau di luar atsui desu nih. Panas ya. Oke, so desu artinya apa? Ciputat, di Ciputat lagi sejuk. Oke. Oke, so desu. Sore kara siapa lagi? Iya, arigato. Daregana sore kara ite te kudasai minasang untuk membuat pola kalimat dan minasang sampaikan melalui audio. Nanti sensei unmute audionya dan minasang bisa bicara menggunakan bahasa Jepang. Ada lagi. Ini yang sudah ada nilainya PHU, Najdatul aja udah 2 kali. PHU, OTKP 2, MMR 1 orang, MMU 1 orang, Rio OTKP 1, Rahmi AK. TSM di waktu Zoom yang awal, Sensei kasih ini banyak yang aktif. Sekarang mana TSM nih? TSM, unjukkan gigimu. Partisipannya kok 122 ya. Jangan live sampai akhir ya, karena di akhir juga ada pertanyaan-pertanyaan. Di TSM padahal ada Rafid, ada Alif, ada Harfan. Coba yang aktif, karena sebelumnya saya ingat pas Zoom pertama TSM banyak yang aktif. Prima mana Prima? Oh ini TSM ada Kiplan tuh. Tidak ada lagi yang mau memberikan contoh kalimat pada kalimat ini. Kalau tidak ada, Sensei akan lanjut. Oke. Contoh kalimatnya untuk kondisi udara, selain yang Muna tadi dari PHU udah sampaikan, contoh kalimat yang Sensei buat yang pertama, Jakarta wa atsui desu. Jakarta wa atsui desu. Jakarta, kenapa sih pakai katakana? Karena Jakarta itu kan di luar Jepang, tempat yang di luar Jepang. Jadi kalau misalkan baik nama tempat, nama orang, atau bahasa serapan dari luar Jepang, dia penulisannya pakai huruf katakana. Jakarta wa atsui. Iya, Jakarta itu panas. Terus yang kedua, Medan no tenki wa kumotte imasu. Jadi, tenki itu kan cuaca. Cuacanya Medan, ini ada partikel no di sini. Kalian bisa tulis di buku catatan kalian untuk tambahan apa namanya? Tambahan poin di buku catatan kalian. No ini partikel yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi misalkan gini, cuaca Medan. Medan itu kan yang memiliki cuaca di sini. Jadi Medan di awal ditulis di bagian awal. Partikelnya no, Medan no tenki. Tenki itu cuaca, cuaca Medan kumote imasu.
Kumote tadi apa? Berawan ya. Aduh. No. Oke. Untuk pertanyaannya, kalau tadi kan kalian membuat kalimatnya juga bentuk positif, Sensei juga membuatnya terang. Pola kalimatnya seperti apa, Sensei? Seperti ini. Nani no tenki wa do desu ka. Do itu artinya bagaimana. Jadi misalkan di sini Jakarta. Cuaca Jakarta lagi gimana sih atau bagaimana? Jakarta no tenki wa do desu ka. Oke. Coba Sensei mau percakapan lagi, interaksi lagi ke Minasang. Coba Minasang membuat contoh kalimat tapi kalimat tanya. Coba lambaikan tangan dan nanti ite kudasai. Tadi Sensei kan udah memberi contoh kalau untuk pertanyaan Jakarta no tenki wa do desu. Setelah o, jadi 2 harokat panjang bunyinya. Jakarta no tenki wa do desu ka? Ada yang mau melambaikan tangan untuk mengucapkan atau memberi contoh kalimat tanya, tapi disampaikannya melalui audio. Oke, Anjenet. Anjenet dari PHU. Silakan Anjenet. Dozo ite. Pamulang no tenki wa do desu ka? Pamulang no tenki wa do desu ka? Oke. Coba kamu misalkan jawab sendiri. Tenkinya Pamulang gimana? Pamulang no tenki wa? Pamulang Apa? Cuacanya gimana? desu. Oh, samui desu. Oke. Anjenet dari PHU, arigatou gozaimasu. Selanjutnya ada lagi. Ini Erlangga. Oke, Erlangga. Halo Erlangga. Loh, Erlangga di-mute. Coba di-unmute Erlangga. Silakan di-unmute. Oh iya. Udah, Miss. Sensei. Udah. Sudah kedengeran. Apa ya? Oh, pertanyaan tadi ya, Sensei. Iya. Kyono Coba tenki. Erlangga. Oh, udah. Kyono tenki wa. Ibu. itu apa? Kita yang diinin aja, maksudnya yang sesuai pola kalimat ini. Kamu itu bisa pola kalimat itu ada artinya juga, tapi pola kalimat yang kamu sampaikan itu pola kalimat kayak bentuk informal, kayak misalkan digunakan sama temen. Jadi kita masih pakai yang formal-formal dulu nih, yang deska kayak gitu. Kalau yang di anime-anime kan no, pengganti deska itu no. Oh iya. Saya nggak wibu, Bu. Iya. Wibu. Bukan. Udah lah, nggak bahas, nggak yang penting. Ya, makasih Sensei. Oke, arigato. Oke, selanjutnya Sarekara Putra Aryansyah. Oke, silakan Putra, boleh di-unmute. Iya, Bu. Ohayo gozaimasu. Kayaknya dari tadi yang ini nggak ada yang nyapa Sensei deh. Sensei ohayo gozaimasu kayak gitu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ini masih pagi. Ohayo gozaimasu. Oke. Dozo ite kudasai Putra Aryansyah untuk membuat pola kalimat pertanyaan. Nani ga tebatai desu. Lah. Kok pada belok sih? Ini masih ada di PowerPoint ini.
kata tempat. No tenki wa do desu ka? Nah, kalian itu minasang untuk membuat kalimat pertanyaan. Begitu. Hai. Hai, dozo ite kudasai moichido. Subatsu wa naji desu ka? Nanji desu ka nanji wa? Nanji wa jam berapa? Kamu mau ngomong apa sih? Bahasa Indonesianya apa? Pukul berapa Lah, keberangkatan? Itu astagfirullah, itu kan bukan materi ini. Materi ini adalah membuat kalimat pertanyaan untuk menanyakan cuaca. Cuaca di tempat, di suatu tempat gitu. Kok nanji dari awal? Nanji kan jam berapa, pukul berapa? Kirain saya bebas. Enggak, ini loh, makanya disimak, didengerin. Nggak apa-apa, Putra berani untuk berbicara, saya tulis, oke. Tapi kurang tepat. Saya kasih kesempatan untuk Ekis ya, untuk Putra saya mute lagi ya. Hai. Oke, arigatou gozaimasu. Ekis, wah jangan dicoret-coret dong. Ekis, silakan. Chirendeno tenki wa do desu ka? Oke, Chirendeno tenki wa do desu ka? Sensei, kepencet sensei. Oke, artinya apa, Ekisang? Cuaca di Cirende, Bagaimana? Do-nya itu dulu. Translate ya. bagaimana cuaca di Cirende? Hai, so des. Arigatou gozaimasu. Ekis dari 12 OTKP 2. Oke, Sensei rasa cukup untuk contoh kalimat menyatakan cuaca atau keadaan udara dan pola kalimat tanyanya untuk cuaca di suatu tempat. Oke, selanjutnya bisa kalian buka buku di PDF-nya. Di halaman 14 ada seperti ini dan Sensei buat untuk kuis. Ada Fukushu. Fukushu dari bab 41 sampai bab 44. Nah, di awal di sini sebelum Sensei tutup PowerPoint-nya, kalian atau nggak usah Sensei tutup ya PowerPoint-nya sampai akhir. Sebenarnya kalian sih punya ini di halaman 14 di buku PDF. Yang pertama, ini ada banyak soal nih. 1, 2, 3, 4, terus ini ada nomor 2-nya juga ada 3, nomor 3-nya ada 4, sampai nomor 3 aja. Nah, yang pertama, tulislah dalam bahasa Jepang. Ini kira-kira apa sih yang pertama gambarnya, yang kedua apa, yang ketiga apa, keempat apa. Fukushu ini, kuis ini gabungan dari bab yang sudah Sensei ajarin. Dari waktu pertama Zoom, terus di Google Classroom. Kalau kalian aktif di Google Classroom, pasti bisa menjawab. Oke, kalian bisa buka dulu, lalu lambaikan tangan untuk menjawabnya. Boleh kalian pilih, nggak mesti urut dari nomor 1, yang 1 dulu atau 2 dulu. Boleh kalian misalkan, Minasang mau jawab, Sensei saya mau jawab yang nomor 1, tapi gambar yang nomor 3, Sensei. Boleh? Oke, silakan. Sensei mau minum dulu. Jangan dicoret-coret, Abang Farhan. Masa Sensei harus hapus lagi. Oke, ada yang mau jawab? Kita sekitar 15 menit lagi sudah selesai. Jangan dicoret-coret, Masya Allah. Oke, Dinda Ariyanti. Silakan Dinda. Yang gambar 2. Gambar 3, Bu. 2. Gambar 3 nomor
1. Satu. Gambar 3 nomor 1 itu Ichiban no Sangbang des. Yang ketiga tapi nomor 1. Oke. Kota Ewanan desu ka? Jawabannya apa? Kota Ewanan desu ka? Sangbang Dobutsen. Dobutsueng. Hai, so Dobutsueng. des. Itu ada gambar gajah dan itu tempatnya Dobutsueng. Kebun binatang. Hai, so des. Dinda. Dinda. OTKP 2. Hai. Arigato. Terus ada lagi. Jadi kuis ini yang terakhir ya. Terakhir dari materi ini. Kalian tinggal jawab pertanyaannya. Nanti Sensei tulis namanya untuk masukkan ke buku nilai. Barangkali kalian nggak aktif di Google Classroom, nilainya nggak ada. Kalau aktif di Zoom, kan lumayan bisa nge-backup nilai kalian yang jelek. Kalau misalkan nggak ada yang jawab, nanti kita kerjain bareng-bareng. Oke, Erlangga lagi, Erlangga. Oke, silakan di-unmute. Ya, yang nomor satu. Nomor 1, bagian 1. Oke. Kota Iwanan Ya. desu ka? Gunung. Gunung. Iya, gunung. Nihongo denan desu ka? Gunung. Gunung iya. Yamaha. Yama. Yama, hai, Yama des. Yama ya, gunung. Oke, so Iya. des. Arigatou gozaimasu, Erlangga. 100. Bisa kan kamu GCR-nya nggak aktif. Oh, Aktif, aktif. Bu. Miss. Aktifnya Sensei. Aduh. presensi. Tugasnya? Oh, entah ya. Oke. Oke, Erlangga. Oke. Saya lower hand ya. Ya. Selanjutnya, Arigato. hai. Oh, Erlangga tolong di-mute lagi ya. Sore kara dere ganadeki maska. Siapa ada lagi yang bisa? Ite kudasai. Tolong berbicara. Mana kini? 1 menit lagi kalau tidak ada yang mau bicara, itu kita kerjain bareng-bareng. Tapi kalau saya kasih tahu jawabannya, Sensei harap kalian menulis juga ya di buku catatan. Oh, Putra Aryansyah. PHR 2. Oke, Dozo. Di-unmute, Putra. Nomor 1, gambar yang ketiga, Bu. Kan udah tadi sama Dinda. Ya. Lah gimana kamu? Yang pertama kan yang jawab Dinda nomor 1 yang ketiga. Terus Erlangga nomor 1 yang ke-1. Nomor 1 yang kedua dah. Ya udah, yang kedua apa tuh? Udah ada tulisannya danau. Danau. Iya. Lalu saya Nihongo ingat-ingat de dulu. nandesu ka? Danau wa Nihongo de nandesu ka? Dare ga nadekimasu ka? Nihongo de. Mizumi ska. Mizuumi, hai. So des. Mizuumi. Danau Mizuumi. Oke, Putra. Arigatou gozaimasu. Saya mute lagi ya dan lower hand. Ada lagi? Harfan, lama bet di chat. Kan emang waktunya sampai jam 9.30. Kok lama bet? Bu, izin ke toilet, Bu. Oke. TSM nih di chat. Tapi nggak ada yang jawab kayak waktu pertama. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya langsung ya. Oke. Kalian menyimak dan jawabannya tolong ditulis di buku catatan masing-masing. Karena sebentar lagi, sekitar 9 menit lagi, kita sudah berakhir waktu untuk Zoom-nya. Oke,
Yang tulislah dalam bahasa Jepang. Ichiban, yang pertama itu ada gambar gunung. Gunung, Nihongo de yama desu. Yang kedua, tadi Putra yang jawab. Danau Nihongo de Mizuumi. Mizuumi. Oke. Yang ketiga, kebun binatang. Tadi yang jawaban Dinda dari OTKP 2. Kebun binatang Dobutsueng. Yang keempat, itu ada anak-anak nih bermain, taman bermain anak-anak. Ini Honggo de UNC. UNC des. Yang kedua, nih Bang, lengkapilah percakapan di bawah ini. Itu ada percakapan A dan B. A itu sebagai question, penanya, B sebagai penjawab. Itu dari bab yang mengajak orang ya, yang ikimasenka. Pertama, Ishoni Umi titik-titik. Ishoni itu kan bersama-sama. Umi artinya laut. Itu ke. Berarti kata kerjanya yang diisi adalah ikimasenka. Dari kata ikimas. Mengajaknya berarti ikimasenka. Kalau digabung lagi satu kalimat, Ishoni Umi ikimasenka. Jawabannya i desne, bagus. I desne itu jawaban yang positif, jadi dia juga menyanggupi. I desne, pendapat yang bagus. Ikimasyo, kalau diawali dengan i desne, selanjutnya berarti ikimasyo. Karena kan di awal di sini ikimasenka, berarti jawabannya ikimasyo. Itsu desu ka? Itsu itu artinya kapan? Kapan? Lalu dijawab lagi, Nichiobi wa. Nichiobi itu hari Minggu. Nichiobi wa do desu ka. Isi yang ketiga ini do desu ka. Do itu artinya bagaimana? Kalau hari Minggu gimana gitu. Dijawab lagi, i desu ne. Wah, bagus juga. So shimasyo. Ya udah yuk, kayak gitu. Itu yang satu. Oke, selanjutnya yang kedua. Ada B, masih percakapan tanya jawab. Ini eiga o titik-titik. Kalau yang tadi ikimasenka karena Umi pergi ke laut. Kalau yang kedua ini eiga. Eiga tuh film. Masa sih film pergi ke film kan nggak mungkin. Berarti apa? Menonton. Menonton Nihongo de mimas. Berarti kalau mengajak mimasenka. Sensei ulangi ya. Doyobi ni isho ni eiga o mimasenka. Jadi jawabannya mimasenka. Terus dijawab sumimasen. Sumimasen di Indonesia Gode, maaf. Kalau sumimasen di awal berarti dilanjuti dengan coto. Sumimasen coto. Kayak gitu. Jadi nadanya rendah karena dia tidak menyanggupi. Sumimasen coto. Oke. Yang ketiga, itu ada Rina dan ada Moshi Moshi. Yang pertama Rina. Moshi Moshi. Go dasang no. Titik-titik desu ka? Titik-titik itu otaku. Ini di bab Moshi Moshi ya. Moshi Moshi itu telepon. Moshi Moshi. Halo. Apakah ini kediamannya Goda Sang gitu. Terus Goda Takeshinya jawab, "Hai, so des." Iya, betul. Terus Rinanya jawab, Takeshi des. Rina itu menyebutin, perkenalin diri sendiri dulu. Rina desu ga. Takeshi sang o onegai shimasu. Jadi jawaban yang ini pertama itu Rina. Rina sang desu ga. Lalu selanjutnya Takeshi sang o onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu itu bermakna tolong ya disampaikan ke Takeshi. Saya itu Rina, saya mau ngomong ke Takeshi. Terus Goda Takeshinya jawab, "Watashi desu." Saya sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke Kita ke yang ketiga. Pilih dan tulislah kata kerja yang sesuai dari dalam kotak di sebelah kanan. Yang ini tobacco titik-titik tai desu.
Apakah shimas, yomimas, ikimas, tabemas, norimas? Ishimas sendiri artinya melakukan, ini yomimas itu membaca, ikimas pergi, tabemas makan, dan norimas naik. Jadi kalau toba kan danau, berarti dia pergi. Nah, karena ini bentuk tai, bentuk keinginan, emasnya dihilangkan. Toba, iki tai des. Yang kedua, tempura titik-titik tai des. Apakah shimas, yomimas, tabemas, atau norimas? Karena tempura itu kayak sejenis bakwan di Jepang. Tempura berarti makan ya. Tempura tabe tai des. Sangbang yang ketiga. Rembang de umani titik-titik tai des. Rembang itu lembang, uma itu kuda. Kira-kira kata kerjanya apa sih yang pas kalau misalkan objeknya kuda? Berarti naik ya. Naik itu norimas. Jadi kalau ditaruh di sini, masnya dihilangkan. Rembang de umani noritai des. Saigo. Terakhir, Manado de daibing. Manado de daibinggu titik-titik tai des. Daibinggu itu diving. Karena orang Jepang nggak bisa ngomong F, jadi dia ganti dengan B. Daibinggu. Manado de daibinggu berarti melakukan ya, sitai. Di simas, taruh sini jadi sitai des. Saya ulangi lagi yang keempat. Manado de daibinggu sitai des. Oke. Ada pertanyaan dari penjelasan dari awal sensei kasih sampai yang terakhir ini? Sekarang menunjukkan waktu udah 9.28. Kira-kira ada yang kurang paham? Coba kalian ngechat, buka chat. Paham nggak? Paham nggak sih? Sensei kasih, coba untuk evaluasi sensei, kalian beri komentar ke chat, apakah yang sensei sampaikan itu kalian bisa paham? Untuk bagian pertanyaan cuaca. Oke, untuk bagian pertanyaan cuaca tinggal ditambahin deska dan do deska di akhir. Jadi misalkan tempat Jakarta wa do deska gitu. Di Jakarta bagaimana? Jakarta no tenki wa do deska. Terus coba dikasih feedback dong ke sensei. Sensei kan udah ngajar nih dari awal. Kalian paham nggak sih? Kalau misalkan paham, coba ketik paham di chat. Sensei mau tahu kalian sebenarnya paham nggak atau kayaknya sensei nggak. Kalau ngajar tuh nggak bikin saya paham gitu. Coba di chat aja, nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi nilai. Yang bagian ini kurang paham. Yang bagian mana, Ekis? Kalau di kuis ini yang terakhir, itu kan memang apa namanya kumpulan pertanyaan dari bab yang sudah sensei kasih. Nanti kita via chat juga. Kuis terakhir ini. Bagian kuis kurang paham. Oke. Bagian kuis kurang paham. Nanti dibuka-buka lagi materinya di ini kan kumpulan materi juga dari awal sensei ngajar di semester ini. Dibaca lagi dari awal di Google Classroom kan juga udah sensei kasih. Nanti bagian mana yang kurang paham nanti chat WA ke sensei, nanti sensei jawab. Udah jam 9.30. Kurang paham dan nggak nyimak, Bu. Aduh. Besok lagi kalau sensei Zoom makannya disimak dari awal. Oke. Kalau gitu, arigatou gozaimashita, minasang. Semuanya terima kasih atas partisipasinya di Zoom ini, atas keaktifan dari minasang. Sensei akhiri. Jamata. Arigatou gozaimashita.